Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Amanda, NIM 121330085, TPB 42, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Yuriza Destiana Safitri, NIM 121422073 dari TPB 42, Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Ciara Julia Setiawati, NIM 121330087 dari TPB 42, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Amanda Gaisani, NIM 1214265 dari TPB 42, Prodi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Auria Distrianti, NIM 121330093 dari TPB 42, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Safran Al-Farisi, NIM 12113300089 dari TPB 42, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782. Bernoulli lahir di keluarga yang sudah lama berkecimpung di bidang matematika. Hal itu membuat Bernoulli tidak hanya tumbuh di lingkungan keluarga yang patuh dan berdedikasi untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga kompetitif. Ibunya yang bernama Dorothea Wagner, sementara ayahnya bernama John Bernoulli yang merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Ia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nicholas II Bernoulli dan seorang laki-laki bernama Johann II Bernoulli. Johann Bernoulli pada mulanya mencoba untuk mengarahkan Bernoulli untuk memiliki karir di bidang bisnis. Alhasil, Bernoulli menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13. Kemudian lulus pendidikan sarjana pada tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan doktor di Heidelberg, Strasbourg, dan Basel. Padahal pada titik itu Bernoulli ingin mempelajari matematika, tapi Johann tetap tidak setuju. Johann sepakat untuk sebatas mengajari Bernoulli tentang matematika dan fisika lanjutan secara pribadi. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk mengembangkan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi di dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dahulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Sekarang sobat akan mengetahui apa itu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah suatu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida. Sedangkan prinsip ini menjelaskan bahwa adanya suatu peningkatan pada fluida yang akan menimbulkan suatu penurunan pada tekanan aliran di fluida. Untuk penggunaan prinsip hukum Bernoulli adalah hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Penjelasan persamaan ini merupakan jumlah energi di suatu titik pada sebuah jalur aliran yang sama. Pengembangan prinsip sudah diterangkan langsung oleh seorang ahli matematikawan yang asalnya dari Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel telah menyederhanakan prinsip Bernoulli tersebut menjadi suatu persamaan, yaitu berlaku untuk aliran fluida termampatkan dan aliran tak termampatkan. Daniel juga menggunakan rumus matematis yang berbeda. Di bawah ini merupakan penjelasan lengkapnya. 1. Aliran yang tak termampatkan. Berbeda dengan aliran termampatkan, aliran fluida yang tak termampatkan adalah satu aliran fluida yang memiliki ciri seperti tak terdapatnya sebuah perubahan di besaran kerapatan massa atau densitas dari suatu fluida di sepanjang alirannya tersebut.
Contoh dari material yang termasuk di dalam aliran fluida tak termamatkan yaitu seperti emulsi, air, berbagai macam minyak, dan lain sebagainya. Di dalam suatu bentuk persamaan pada aliran fluida tak termampatkan, hukum ini juga menggunakan rumus seperti pada rumus di bawah ini. P ditambah roh GH ditambah setengah roh V kuadrat sama dengan konstan. Keterangan dari rumus di atas yaitu P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal. Rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kg per m kubik. V merupakan kecepatan yang memiliki satuan m per s. G merupakan percepatan pada gravitas yang memiliki satuan 9,8 m per s kuadrat. H merupakan ketinggian yang memiliki satuan m. Persamaan tersebut juga berlaku untuk aliran yang tak termampatkan dengan asumsi seperti di bawah ini. Pertama, tidak terjadinya suatu gesekan. Kedua, aliran tersebut bersifat tunak atau steady state. Yang kedua yaitu aliran termampatkan. Aliran termampatkan ini mempunyai karakteristik seperti terdapatnya sebuah perubahan di besaran kerapatan massa atau densitas dari suatu fluida di sepanjang alirannya. Contoh dari material yang juga termasuk di dalam aliran fluida termampatkan yaitu gas alam, udara, dan lain sebagainya. Pada persamaan tersebut, hukum ini sudah dirumuskan dengan cara matematis. Berikut adalah rumus dari hukum Bernoulli yang alirannya termampatkan. V kuadrat per 2 ditambah theta plus W sama dengan konstan. Di mana theta yang berarti energi potensial gravitasi per satuan massa. Jika gravitasi konstan, maka theta sama dengan GH. W sama dengan entalpi fluida per satuan massa. Semua itu mempunyai nilai yang sama besarnya di setiap titik di sepanjang sebuah garis arus. Persamaan di dalam hukum ini nantinya juga akan digunakan menjadi suatu media untuk dapat menentukan laju dari fluida dengan cara mengukur tekanannya. Di dalam hukum Bernoulli ini terdapat beberapa prinsip yang biasa digunakan. Prinsip tersebut dijadikan menjadi suatu alat yang dapat mengukur sebuah persamaan kontinuitas laju dari fluida yang mana pada saat berada di tempat yang sempit malah justru akan bertambah semakin besar. Dari percobaan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lubang yang posisinya paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dan jarak pancaran yang lebih jauh dibandingkan dengan air yang lain. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah tekanan yang dialaminya lebih besar dari posisi paling atas, sehingga dengan tekanan yang besar membuat aliran dari fluida mengalir lebih cepat. Kemudian ketika udara ditiupkan di atas sedotan, kecepatan udara di atas sedotan menjadi besar sehingga tekanannya kecil. Sedangkan tekanannya di dasar air lebih besar sehingga air bisa naik dan memancar. Jadi, praktikum ini atau percobaan ini sudah sesuai dengan teori hukum Bernoulli.